Oke, oke guys, kita balik lagi sama teman gue yang satu ini. Di part sebelumnya kita udah sedikit bahas soal pengantar filsafat. Sekarang kita akan bahas soal Socrates, asik. Tapi sebelum bahas soal Socrates nih, tadi gue udah bilang sama dia, pengen dengerin lagu Liverpool dulu, You Never Walk Alone. Seremonial untuk Liverpool juara. By the way, lu fans apa sih, bro? Milanisti gua. Milanisti. Ketemu 2005-2007 tuh final. Kayaknya final yang pertama dikasih deh itu. Anjay. Juaranya Liverpool. Janganlah, parah lu. Udah 3-0 Milan menang, coy. Kagak lah. Itu karena jadi usaha parah tuh. Oke, anyway kita akan dengerin lagu Never Walk Alone. Kalau mau nyanyi juga sekalian. Nggak tahu gua. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on the wind, walk on the rain, for your dreams reach us and blow. Walk on, with hope in your heart, and you'll never alone. You'll never alone. Walk on, with hope in your heart, and you'll never Iya, gampang. Oke, kita langsung masuk ke dalam perbincangan kita hari ini soal Socrates. Yang kata orang sih, katanya Socrates itu muridnya Platon. Tapi gue kok agak ragu ya soal itu, karena gue nggak pernah baca Socrates muridnya Platon. Kebalik. Oh, kebalik, sorry. Astaga. Oke. Santai, bro. Santai. Muridnya Platon. Oke, sorry. Terlalu bersemangat gue. Bagus. Tapi emang bener nggak sih itu Platon itu adalah murid dari Socrates? Karena apakah benar ada Socrates? Karena gue nggak pernah baca tulisan langsungnya Socrates gitu loh. Tahu Socrates dari tulisannya Platon soal republik, misalnya bagaimana bahas soal etika, kayak gitu. Lalu kemudian banyak hal kemudian Platon mengaitkan itu dengan Socrates sebagai gurunya, seperti itu. Apa benar nggak sih? Nah, menurut lu gimana nih anak filsafat?
Kalau misalnya pendapat lu soal kita nggak tahu Socrates itu ada apa enggak, pertama emang dia nggak pernah menuliskan buku satupun. Satu kalimat pun kita nggak tahu apa dia pernah nulis itu. Kita tuh tahu Socrates itu ada justru dari filsuf-filsuf lainnya pada zaman itu. Dan terutama sekali dari si Platon ini, si Plato. Jadi kita bisa tahu Socrates itu siapa dari filsuf-filsuf pada zamannya dan terutama sekali dari si Plato. Tuh, kemungkinan bisa juga sih kalau si Socrates ini mungkin aja hanya figur yang dihadirkan oleh Plato dalam bukunya supaya menarik gitu. Tapi ternyata yang menulis tentang si Socrates ini bukan cuma dari Plato, ada beberapa filsuf pada zamannya juga menyinggung tentang Socrates ini. Jadi filsuf-filsuf pada zaman itu juga menyinggung nama Socrates ini. Jadi pengandaian kita ya adalah orang ini, adalah Socrates ini. Karena Socrates ini filsuf besar pada zaman Yunani kuno. Tapi menurut lu sendiri nih, ini kan Platon nih sangat memuja gurunya nih, sangat memuja Socrates. Apa yang menarik dari Socrates gitu sehingga ini murid kayaknya demen banget sama gurunya si Socrates ini gitu. Kan banyak murid yang kayaknya gue nggak terlalu demen nih sama guru ini gitu. Tapi ini justru Platon itu banyak mengutip bahkan mengembangkan pikiran tuh dari pemikiran Platon, dari pemikiran Socrates seperti itu. Ini reka-reka loh ya, menurut gua. Bisa dibilang sih dari Plato itu menyinggung Socrates sang pencari kebenaran dengan metodenya yang bertanya, bro. Dialektikanya ngeri tuh. Jadi dia tuh bercakap-cakap, bertanya lah istilahnya. Dia memposisikan dirinya sebagai orang yang tak tahu, si Socrates ini. Kontras pada zaman itu ada yang namanya kaum sofis. Jadi kan pada waktu itu muncul namanya kaum sofis, kaum yang tahu akan yang ahli pada suatu bidang tertentu. Pada dasarnya retorika sih. Nah, jadi tapi dia tuh menjual ilmu pengetahuannya. Jadi kalau lu mau ilmunya ya lu harus bayar. Kalau Socrates ini pencari kebenarannya, dia bertanya. Dia memposisikan tidak tahu karena dia mengandaikan bahwa seseorang itu punya kemampuan untuk menemukan kebenaran dengan akal budinya. Itu sih yang bisa gue ingat. Wow. Berarti Socrates ini adalah orang yang sebenarnya menjawab pertanyaan dengan bertanya kembali gitu. Karena dia gimana? Karena yang pernah gue baca soal Socrates, justru dia ketika orang menjawab, dia bertanya lagi. Orang menjawab, dia bertanya lagi. Iya. Dia bertanya semakin dalam, bro. Dia bertanya semakin dalam, sampai orang itu tidak tahu, pernah dikisahkan. Sampai kaum sofis itu berkata, tidak tahu, terus dia bilang, ya sama, saya juga nggak tahu, sama kayak kamu. Kan kampret ya? Iya. Gue pernah baca dalam ini apa, Platon, Socrates dalam tetralogi Platon tuh gila. Pertanyaan-pertanyaan dia sampai pada akhir kesimpulannya sama yang lu bilang, ya sama saya juga nggak tahu. Kan ngeselin ya kadang-kadang begitu ya. Udah ditanya, diskakmat gitu dengan pertanyaan, ya saya nggak tahu gitu sih. Tapi gini, anyway, apa yang menarik yang pernah lu baca soal Socrates dari pemikiran dia? Dia itu lebih melihat
interaksi yang ada di Athena pada masa itu. Megara kalau nggak salah kotanya dia. Jadi kan dia kalau nggak dia kan itu kan ini ya dengan metode bertanya ya, dia tuh dia dekat dengan berbagai banyak golongan kaum muda, tua, sampai sepantaran gitulah, itu semua kenal dengan si Socrates ini. Nah, dia itu punya apa? Pertama karena dia posisinya itu jauh atau berseberangan dengan kaum sofis, yang pertama. Dan yang kedua, apa yang mau dicari, kebenaran-kebenaran atau keutamaan-keutamaan yang mau dicari oleh si Socrates ini, itu sifatnya sangat-sangat praktikal. Kehidupan sehari-hari gitu yang ditanya nama dia itu. Sehingga orang itu dari pertanyaan-pertanyaannya dia itu bisa menemukan keutamaan hidup. Bisa merefleksikan hidupnya itu loh. Secara lebih dalam. Oke. Lo bro, dengar gak nih? Gini. Gue takut sinyal gue putus-putus nih. Santai, gue dengar. Oke. Lu ingat nggak apa pertanyaan-pertanyaan yang kemudian yang digunakan Socrates untuk menskakmat lawan bicaranya? Masih ingat nggak? Review ke belakang. Gue nggak inget. Udah nggak inget? Udah nggak inget. Oke. Tapi Socrates detail itu bro. Itu susah ya. Oke, menarik banget ini. Kalau mau mendalami filsafat, boleh, silahkan. Jadi lu mendalami filsafat atau teologi nih? Atau lu berada di titik abu-abu? Gue udah lupa. Oke, apa yang kemudian satu lagi. Okay. Tujuannya dia itu, yang gue ingat, dia tuh mencari kebahagiaan. Jadi dari proses bertanyanya itu, dari hasil pengamatan gua ya. Nih dari hasil gua yang gua tahu gitu ya. Tadi gua soalnya gua udah nggak mendalami ini lama, jadi tadi pas gua tahu lu pengen bahas Socrates, jadi yang gua baca itu buku-buku filsafat yang bisa gua jangkau, terutama dari internet, dari dunia Shopee juga ada tuh. Bukan maksud promosi ini. Tapi buku-buku yang bisa gua jangkau kan udah nggak kayak dulu lagi aksesnya ya. Nah, dia itu salah satu yang ingin ditekankan dari dia itu adalah mencari eudaimonia. Kebahagiaan. Jadi tujuannya dia itu adalah kebahagiaan dengan cara kebaikan. Oke, terus? Jadi baik nih, jadi baik, posisinya baik. Nah, ini yang kerennya lagi adalah dia nggak mau mulai itu dari ide-ide, tapi dia mau mulai dari hal-hal yang sifatnya itu sangat-sangat seharian gitu loh, berasal dari keseharian orang-orang ada zaman tersebut. Contohnya, masih ingat nggak? Contoh apa tentang kebahagiaan menurut si Socrates ini. Misalnya kebahagiaan itu apa dalam pandangannya Socrates? Kebahagiaan. Nah, ini pertanyaan lu menarik nih, bro. Gua nggak mau mereka-reka, tapi kalau mau ada sesi 3, pertanyaan ini gue jawab. Oke. Tapi daripada gue bersok tauria kan. Iya, benar. Tapi nanti bakalan gue catet ini. Oke. Karena ini sejauh bagus pemahaman nih. Lu soal kebahagiaan. Sebenarnya itu dia masalahnya. Karena ini lu posisinya itu membahas seseorang yang dia sendiri itu nggak punya tulisan, bro. Iya sih.
Jadi ya yang kita tahu dari dia ya cuma omongan-omongan terutama dari si Plato itu. Iya ya, dari si Plato itu ya. Tapi gue pernah baca dalam beberapa buku, sebenarnya Socrates ini lebih kepada mengajarkan diri untuk lebih bijak. Salah satunya gini, pendapat yang masih gue inget ya, kayak wonder is the beginning of wisdom. Jadi kayak apa, sesuatu yang aware gitu, yang wonder adalah awal dari kebijaksanaan gitu. Kita harus berani untuk aware, berani untuk memperingatkan diri sendiri misalnya kayak gitu. Atau misalnya pendapat yang lain, kayak misalnya the only good is knowledge and the only evil is ignorance. Jadi yang baik itu adalah pengetahuan, tapi yang buruk adalah penolakan terhadap pengetahuan itu sendiri. Kayaknya itu menarik deh untuk kemudian kita bicara soal Socrates seperti itu. Satu lagi, ya ini tadi gara-gara lu ngomong itu ada lagi yang kebersit di ingatan gua nih. Jadi yang bisa gua lihat juga dari si Socrates ini yang dalam soal etika ya, baik buruk manusia sebagai manusianya itu ya, bahwa sesuatu itu dianggap baik bukan berasal dari dewa-dewa. Tapi karena emang itu prinsipnya baik. Oke. Sama yang jahat itu, yang buruk itu bukan karena dilarang oleh dewa-dewa, tapi memang pada hakikatnya yaitu memang buruk, itu memang jahat. Dengan pengetahuan tadi itu. Menarik. Tapi ada satu kutipan. Oke, gimana? Ada satu kutipan yang menarik yang tadi kita bahas. Dia selalu katakan gini, as for me, all I know is that I know nothing. Bayangin. Bagi saya, semua yang saya tahu adalah saya tidak mengetahui apapun. Bayangin tuh. Itu kontras dengan pada waktu itu yang berkembang adalah kaum sofis yang merasa ahli. Jadi yang merasa, gimana? Gue mikirnya gini, kayak gue tahu apa yang gue tahu, ternyata gue nggak tahu apa-apa gitu. Segala sesuatu yang gue tahu, ternyata gue nggak tahu apa-apa. Misalnya kayak gitu. Itu kan kayak dualisme ya. Lu tahu segalanya, tapi lu bilang di akhir lu nggak tahu gitu. Ini kayak merendah di atas genteng ya, merendah di atas bukit gitu. Enggak, memang pada waktu itu di situ tuh ada kaum sofis posisinya. Mereka itu yang ahli itu, merasa ahli, terutama dalam bidang retorika ya. Karena mereka menganggap kebenaran itu adalah sebuah kebenaran itu maksudnya nggak begitu mutlak. Yang dibutuhkan itu adalah retorika di mana gue bisa meyakinkan ini tuh benar. Keahlian retorika pada masa itu. Kebenaran itu relatif. Kebenaran itu memang relatif. Tergantung siapa tapi ya itu kaum sofis. dan itu bisa diperkuat dengan retorika. Oke. Sedangkan karena Socrates ini dia tidak tahu, memposisikan dia tahu, dia mencari kebenaran dan kebenarannya itu dia nanya sama lu. Misalnya nih. Nah, itu sampai pada titik lu mendapatkan kebenaran, pengetahuan ya dari akal budi lu sendiri dengan disposisi lu. Seperti itu begitu. Jadi gini loh. Dia itu kalau zaman sekarang tuh mungkin ya, pemahaman gua ya. Dia itu orangnya nggak menghakimi si Socrates ini. Oke, menarik. Dengan mode pertanyaannya itu dia nggak berusaha menghakimi, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dia mau orangnya itu sadar dengan sendirinya, gitu loh, maksudnya loh. Oke, gua ngerti. Berarti Socrates sebenarnya ingin mengarahkan bahwa
dia tidak ingin mengajar. Kalau dia tidak ingin mengajar, tapi dia ingin membuat orang lawan bicaranya berpikir tentang apa yang akan diambil oleh lawan bicaranya, keputusan lawan bicaranya seperti itu. Bedanya mengajar dengan berpikir adalah kalau misalnya Socrates mengajar, mungkin ilmunya dicekokin langsung nih sama Socrates, tapi kalau berpikir itu orang lawan bicaranya itu yang berpikir, ah iya ya benar ya, ah masa sih kayak gitu. Jadi, ya betul. Gue ingat metodenya Socrates ketika berdiskusi dengan orang lain. Pertama dia amati ini statement ini bagus atau tidak seperti itu. Lalu kemudian disimpulkan dalam teori. Habis itu dia buktikan kembali, emang benar nih teorinya kayak gini gitu. Jadi benar-benar dia sampai meragukan yang ke titik paling tajam seperti itu. Dan buat gua ini kayak lu lagi nyusun tesis disertasi, ngerti nggak sih lu? Gue baca Socrates ini orang yang menurut gue sih berpikirnya sangat maju pada zaman itu gitu loh. Menurut gue gitu loh. Sehingga banyak orang yang benci pada akhirnya dengan Socrates seperti itu. Karena pemikiran dia seperti itu. Dan dia salah satu orang yang setia pandangan hidupnya dan contoh orang yang integritas lah. Karena kan tadi gue baca di buku yang bisa gue pegang itu, Dunia Sophie itu, dia kan akhir hidupnya kan ini ya bro, dihukum mati itu ya bro. Ya, dihukum mati karena? Socrates. Ya karena kan pada waktu itu dia disukai banyak orang sama kaum sofis itu. Ya kan, dia dituduh kalau seingat gua tuduhannya itu pertama dia itu mencoreng dewa-dewa. Dia itu menghina dewa-dewa. Yang kedua, dia itu merusak moral kaum muda, kaum penerus. Nah, jadi dia dihukum mati. Dia dihukum mati. Nah, pada saat dia pengen dihukum mati itu sebenarnya sahabat-sahabatnya itu sudah berusaha supaya dia tuh nggak mati. Ya kamu melarikan diri aja lah, atau ya kamu dia sekali lagi dia nggak mau menjilat hakim yang di situ, memohon hakim yang ada di situ supaya membantu dia dalam persidangan supaya dia bebas, dia nggak melakukan itu. Nah, dia tetap pada pendiriannya, saya itu benar posisi dia. Tapi kan pada waktu itu kaum sofis di sana kan pada berkuasa dan mungkin berada pada posisi penting pada waktu itu, sehingga dia berkata, ya yang kamu tanam ini ya hanya badan saya saja, tapi pemikiran dan itu saya akan terbang, tetap ada gitu. Iya, dan pemikiran dia ada sampai tahun 2020 ini. Wow. Tapi menarik, matinya itu malah diracun ya? Maksudnya? Matinya dia minum racun. Iya, matinya dia disuruh minum racun sama Algojo seperti itu. Iya, memang ketika di persidangan, ini yang gue inget ya, gue agak-agak lupa nih. Ketika Socrates diperhadapkan di persidangan, lalu kemudian, ini catatan dari Platon ya, terbukti salah melalui voting 281 melawan 220 suara. Artinya yang menginginkan Socrates untuk dihukum mati itu ada 281 orang. Dan yang menginginkan Socrates tetap hidup itu 220 orang. Jadi ketika di persidangan, Socrates kalah vote gitu. Gua agak-agak lupa sih, tapi angkanya gue ingat segitu gitu loh. Gitu. Tapi menurut lo nih, dengan apa yang sudah kita bahas soal Socrates, tentang jalan hidup dia yang memegang teguh apa itu kebenaran seperti itu,
apa yang baik seperti itu, yang tidak mau menjual pengetahuan dengan sangat mahal. Pada saat itu kan kaum sofis juga menjual ilmu pengetahuan dengan harga yang tinggi seperti itu. Lalu relate untuk kehidupan kita dengan Socrates misalnya, dengan metode dia membuktikan kembali apa yang mungkin bisa kita refleksikan dengan kehidupan kita dengan konteks zaman sekarang. Menurut lu nih, kalau Socrates masih hidup pada zaman ini gitu misalnya, atau membayangkan pemikiran Socrates yang relate dengan kehidupan pada zaman ini, menurut lu apa? Ada satu quotes dia yang terkenal. Judulnya hidup yang tidak direfleksikan atau hidup yang tidak dipikirkan gitulah. Adalah hidup yang tak layak. Jadi maksudnya lu hidup aja gitu. Mau kayak gimana ya silakan bla bla bla. Tapi dari Socrates itu mengajarkan hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah ya ketika lu melakukan ketika lu mau melakukan sesuatu, bahkan ketika lu mau melakukan sesuatu atau mungkin nanti di akhir melakukan sesuatu, itu lu perlu yang namanya proses evaluasi diri, bro. Bahasanya mungkin, bro. Terkait dalam kaidah moral. Apa nilai yang mau gue perjuangkan? Satu, nilai apa sih yang mau gue perjuangkan? Apakah nilai ini baik? Kalau nilai ini baik, apakah dampaknya juga baik? Berarti kan bagi gue sama bagi orang-orang di sekitar gue. Nah, itu perlu dievaluasi. Dan itu lu paling nggak punya waktu sendiri yang bisa lu lakukan. Kira-kira ketika lu mau melakukan sesuatu, ketika lu sedang melakukan sesuatu atau bahkan selesai melakukan sesuatu, itu lu bisa bertanya sama diri lu sendiri terkait kebahagiaan. Apakah ini ada nilai yang mau gue perjuangkan, nilai apa nih? Apakah kan sekarang banyak mungkin nilai gengsi lah. Nah, keutamaan kan kita mencari keutamaan apa yang penting? Keutamaan apa yang penting? Apakah gengsi itu benar-benar keutamaan yang perlu kita perjuangkan? Itu kan perlu kita cari, kita refleksikan, kita lihat. Lalu apa dampaknya bagi diri saya, baik atau buruk, bagi orang lain bagaimana, sama nanti apakah ini menjamin kebahagiaan bagi saya? Karena kebahagiaan eudaimonia ini bukan nikmat sesaat. Yang diartikan oleh si Socrates ini adalah ya kebahagiaan dalam artian sesungguhnya gitu. Ya mungkin bisa diartikan kedamaian hati atau bagaimana, karena setiap orang kan punya tarafnya masing-masing lah ya. Itu mungkin yang bisa gue sharingin. Oke. Tapi menurut gue gini bro, jadi Socrates pada zaman sekarang tuh susah. Kalau misalnya gini, ada sesuatu yang mau kita uji kembali karena metode berpikirnya Socrates adalah kembali memikirkan konstruksi sosial yang sudah berlaku pada zaman itu gitu ya. Jadi misalnya kayak dia memperdebatkan kepada kaum sofis tentang pengetahuan itu diajarkan berbayar atau tidak misalnya kayak gitu. Itu kan dia diperdebatkan kembali. Kalau gue tarik pada refleksi gue ketika gue membaca Socrates, orang yang punya logika berpikir merekonstruksi pemikiran yang sudah ada itu akan sulit diterima bro pada masyarakat gitu loh. Misalnya dalam keluarga lu deh, dalam keluarga lu makan pakai tangan kiri, terus tiba-tiba lu bilang apa yang membuat perbedaan tangan kiri dengan tangan kanan ketika sedang makan, kayak gitu.
Terus kemudian terus orang tua lu jawab misalnya, ya karena tangan kanan lebih sopan. Terus lu bilang, ukuran sopan dari mana? Lu berusaha apa ya? Kalau bisa dibilang kembali berpikir, merekonstruksi, berpikir ulang tentang konstruksi sosial yang sudah ada. Gitu. Itu kan akan sulit. Ya, sulit. Ya contohnya seperti yang tadi lu bilang ya bagus juga. Contoh, kenapa makan tangan kiri nggak boleh? Karena ya bagi orang tertentu itu nggak boleh. Bagi orang tertentu ya itu sah-sah saja makan pakai tangan kiri. Iya. Kan? Lalu kemudian case-nya misalnya baca Alkitab pakai handphone ke gereja. Itu kan pasti akan dibilang sampai gue pernah mengalami bahwa lu bawa Alkitab bawa handphone ke gereja, baca Alkitab di handphone, lu kurang iman kayak gitu coba sampai orang berpikir seperti itu. Lalu kemudian lu sebagai orang yang mendalami pemikiran Socrates misalnya, lu akan rekonstruksi ulang pemahaman itu, misalnya lu debatin gitu. Iya. Oke. Ya kan lu ngerti kan maksud gue kan? Oke, iya gue ngerti. Dan lu akan tidak diterima dalam masyarakat gitu loh. Karena lu berbeda pemahamannya gitu. Sebenarnya mungkin karena ya satu juga sih. Karena keterbukaan dari masyarakat juga itu kita perlu lihat juga ya. Keterbukaan dan toleransi menerima keperbedaan kan juga itu masuk di dalam ranah itu. Dan kebiasaan dan tradisi juga membentuk seseorang. Jadi ketika gua misalnya bawa handphone ke gereja, lalu gua menggunakan handphone itu untuk tujuan beribadah, sebenarnya nggak ada masalah. Menurut gua loh ya. Sebenarnya tidak ada masalah. Kalau misalnya memang benar-benar itu handphone bertujuan untuk toh sekarang pengamatan gue di gereja juga menggunakan teknologi untuk melayarkan tulisan sabda kitab suci kok. Tapi memang ada satu butir bahwa sabda kitab suci itu memang lebih khasnya itu diperdengarkan. Jadi intinya kita mendengarkan sabda Tuhan. Itu sih, tidak mungkin juga nanti kalau kita bahas masalah ini panjang lagi ceritanya. Iya, maksud gua gini. Karena memang pengantar aja bahwa menjadi Socrates pada zaman dulu dan zaman sekarang juga sulit gitu. Karena memang sejauh pengalaman, karena kalau gua bilang juga membawa handphone buat misalnya membantu kita dalam beribadah gitu ya. Tapi kan di situ juga tendensinya ketika kita mendengarkan pada saat bacaan gitu, masuk ibadat sabda itu fokusnya memang bukan ke membacanya kalau misalnya di gua, tapi mendengarkannya. Tuh. Posisinya kita itu aktif yang mendengarkan, bukan aktif yang membaca. Mungkin juga orang-orang yang menegur kita punya konsep pandangan yang demikian. Gitu sih. Iya. Gua ngerti. Itu sebabnya makanya Socrates juga tidak menghakimi orang ketika ya, itu berdebat seperti itu. Dia hanya menawarkan sebuah pertanyaan dan dia bertanyakan, iya. Itu jadi caranya bro, bukan itunya dia. Tapi gini tuh, banyak orang ketika dipertanyakan argumentasi dia, landasan dia, ada beberapa orang yang kemudian
nggak terima gitu loh. Karena pasti dan gue pernah ketemu juga orang yang kayak gitu dan merasa bahwa ketika dipertanyakan itu ya pendapat gue merasa benar gitu. Sebentar dulu. Bro, karena kalau misalnya kalau perdebatannya itu seputar moral sama seputar kebiasaan atau seputar nilai-nilai, mungkin bisa. Kalau kita misalnya merujuk ke ranah agama, yang lu perdebatkan itu masalahnya bukan lagi soal itu, tapi soal dogma. Itu lain jenis lagi, bro. Makanya. Kalau dogma udah itu udah iman. Iya, makanya kan kalau tadi perdebat susah, nggak bakal bisa. Makanya kan tadi gue mengarahkan itu kepada ranah etik gitu loh. Apakah secara etik misalnya jadi, main handphone, bukan main handphone, baca Alkitab pakai handphone, apakah salah atau tidak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya, ini balik lagi ya, tadi gue cuma meluruskan ya, kalau misalnya masalah dogma agama itu nggak bisa lagi ya. Ya, gua tidak menyentuh ranah mending itu tidak menyentuh. Kan? Ya, kalau misalnya filsafat, kalau misalnya dalam ranah moral, kalau misalnya orang itu marah, maka bisa bisa diambil kesimpulan. Socrates itu kan nggak menghakimi ya, bro, dia bertanya ya, bro. Tapi orang yang dia tanyain marah pada akhirnya dong. Sampai berarti ada semacam kemalasan berpikir kalau misalnya gua ngomongin. Setuju. Dari orang tersebut. Kemalasan berpikir. Ini bukan dalam hal dogma lo ya. Bukan. Ya. Berarti ada kalau misalnya dalam alasan moral, kayak tadi misalnya makan pakai tangan kiri misalnya gitu ya. Ketika dipertanyakan, kalau misalnya dia jawab dengan marah atau malah dia itu pukul palu, getok palu. Nah, itu kayak ada semacam kemalasan berpikir berarti dari dia. Gitu sih. Kemalasan berpikir. Menarik. Diksi lu menarik. Kemalasan berpikir. Ciri-ciri orang malas berpikir tuh seperti apa, Bro? Ketika kita melihat Socrates nih, lalu kemudian dia berdebat dengan kaum sofis, lalu kemudian kaum sofis semua pada marah, merasa terganggu misalnya. Lalu kemudian lu menawarkan sebuah diksi kemalasan berpikir. Menurut lu ciri-ciri orang malas berpikir itu seperti apa? Ya itu. Pada konteks zaman sekarang misalnya. Pada konteks zaman sekarang, misalnya kasus intoleransi, satu. Intoleransi, oke. Menarik. Satu. Kedua, mau jelasin misalnya, soal intoleransi itu gimana? Intoleransi kan dia tuh nggak mau, bisa jadi dia bertanya dan sesuatu jawabannya itu berbeda daripada apa yang ada dalam konsepnya dia. Oke, menarik. Jadi dan ketika berbeda ada dua kemungkinan. Pertama, gue mungkin bisa menghargai dan gue misalnya bisa berdamai. Dua, bisa jaga jarak juga. Atau yang ketiga, memaksakan harus begini. Nah, yang ketika memaksakan harus begininya itu yang tidak bisa menerima perbedaan itu salah satu maksud gue kemalasan berpikir. Lu harus memposisikan lu di orang itu nggak ada. Oke, menarik. Karena ketika Socrates bertanya kan beribu macam kemungkinan jawaban kan hadir dalam kepalanya dia dong. Loh iya, Socrates kan bertanya, pertanyaannya terbuka gitu loh. Dan sekali lagi ketika sudah sampai ke dogma, gua angkat tangan. Iya. Kalau berbeda, Socrates tidak bicara soal dogma juga seperti itu. Makanya kita harus
Sorry, sebentar. Kalau misalnya pertanyaannya nanti sudah masuk ke dogma, ya kita mau gimana lagi? Kita akan mengakui perbedaan itu. Posisi gue menganggap ya sudah, posisi kita, pemahaman kita atau pengakuan kita berbeda, tapi paling nggak gue udah tahu. Iya. Itu Ini kan gimana? kita bicara soal ini bro, bicara soal moral dan etik. Makanya kan gue tadi luruskan lagi soal moral dan etik, kayak makan pakai tangan kiri atau tangan kanan misalnya. Kan bicara soal etik toh. Gitu. Oke, selain intoleransi apa lagi tadi? Yang kedua, tidak mau dikritik mungkin. Tidak mau dikritik. Tapi statement lu itu pernah lu lontarkan sama gua. Ya, lu pernah bilang sama gua. Ingat aja. Lu gua udah lupa. Sama gua. Wah, gue berbekas banget omongan gue berarti nih. Ya, lu pernah ngomong sama gue sih, kayak ketika lu ngobrol sama gue, sama si Rapco ini, lu harus menang argumentasi baru si Rapco mau nurut. Kalau kagak menang argumentasi, lu bakal ya gitu. Aduh, kadang-kadang kita jadi kaum sopis, bro. Ya makanya. Aduh. Tapi itu menarik. Gue langsung ingat kata-kata lu sih di Religion Room sih. Lawan Rapco itu harus sampai benar-benar kalah argumentasi baru gue ngalah gitu. Kalau enggak mah nggak bakal ngalah gitu. Aduh. Tapi emang karena filsafat itu kan bebas ya bro. Sedangkan kalau teologi kan ada dogma yang harus kita pegang dalam berbicara. Maka dari itu ya kadang kan berfilsafat sama berteologi kan kadang-kadang ya nggak akur gitu. Karena memang filsafat kebebasan berpikir, teologi, ada dogma-dogma yang dipegang, yang menjadi landasan dalam berpikir. Iya sih, menarik sih. Gue langsung ingat itu. Menarik. Oke, terakhir. Kalau seandainya lu diminta untuk bicara soal kebahagiaan, apa yang lu ingin tahu tentang kebahagiaan dari Socrates? Kan lu tadi bilang semoga ada part 3 kan, ada sesi 3. Terakhir nih, apa yang lu ingin tahu kebahagiaan? Menurut lu kayaknya lu pernah ingat nih soal kebahagiaan menurut Socrates. Tapi sekarang lu lupa, apa yang ingin lu cari soal itu? Biar dibagikan nih sama teman-teman kita di YouTube nanti kan, gitu loh. Wah, terus terang soal Socrates nih gue lebih sulit nyari sumbernya bro. Iya sih. Soalnya sebenarnya gue nunggu lu kapan nih bahas Immanuel Kant nih, kapan kayak bahas Immanuel Kant. Jauh bro, maksud gue pengen dari ancient Greek philosophy dulu, dari Yunani masuk ke pertengahan, baru masuk modern kayak gitu. Kalau mungkin nanti yang gue tahu itu gue pengen lihat keutamaan apa sih yang dimaksudkan oleh Socrates. Contoh-contohnya tuh kayak gimana. Karena kan kebahagiaan dari Socrates lekat dengan keutamaan yang dia perjuangkan gitu loh. Iya sih. Dan hubungan dia sama kaum sofis juga, karena itu penting. Iya, di perdebatannya memang selalu seperti itu. Perdebatannya memang kayak gitu loh. Tapi kalau gue jadi Socrates juga gue mikir bro. Kenapa? Gue gak mau. Gue bakal mati di tangan orang-orang yang gak suka sama gue. Ya itu resiko dong. Ketika lo memperjuangkan suatu kebenaran, padahal sebenarnya kita tadi bahas bahwa Socrates tidak memaksa orang untuk mengikuti argumentasi Socrates, tapi ketika orang itu terganggu ditanya sama Socrates,
pikirannya terganggu, makanya orang itu nggak suka gitu. Dan akhirnya kesepakatan jahat nih untuk membunuh Socrates seperti itu. Nah, bedanya Socrates pahlawan, lu bisa jadi enggak, bro. Soalnya gue nggak tahu apa yang lu bela nih. Makanya, bro. Iya, makanya gue nggak mau. Gue nggak mau, makanya. Soalnya kan kalau gue lihat Socrates ya, kan dia kan keresahan pada waktu itu kan kaum sofis. Jadi dia tuh karena memang dia membela apa yang dia anggap benar, dan kaum sofis itu adalah misalnya anggaplah suatu masyarakat yang mempunyai tatanan yang memang harus diubah, yang harus diperbaiki. Jadi sebelum bertindak, kalau lu mau jadi Socrates, sebelum lu bertindak, lu lihat dulu tatanan sosial mana yang kurang bagus atau yang nggak bagus, baru lu bergerak. Betul. Contoh nih kayak Munir gitu, kan itu masih diingat sampai sekarang kan, karena dia memperjuangkan nilai yang dia perjuangkan itu adalah nilai yang bagus, yang benar-benar moralnya itu moral baik. Betul. Jangan kayak gue berdebat cuma karena mau iseng doang. Ya gitu, bro. Oke. Gue sih berpikir ketika kuliah tentang Socrates, gue berpikir jangan-jangan ini gue masuk ke dalam ini ya, masuk gue membandingkan kehidupan Socrates dengan kehidupan Yesus, mungkin seperti itu. Yesus berdebatnya dengan ahli Taurat, Socrates berdebatnya dengan kaum sofis. Yesus berusaha memperbaharui hukum Taurat, ahli Taurat berusaha untuk ya udah diam aja lah, hukum Taurat begitu aja gitu. Gitu sih refleksi gua ketika melihat Socrates ini. Ternyata match kayak Tinder gitu loh, cocok. Gitu. Terus ada lagi yang sama. Sama-sama nggak menulis, tapi dituliskan kisahnya. Udah makin cocok aja, makin dicocok-cocokin lagi dah. Ya itu menarik gitu. Benar, gue setuju itu. Oke, gitu aja bincang filsafat kita Socrates soal hari ini. Kalau nanti ini narasumber kita nih sudah tahu tentang apa itu kebahagiaan menurut Socrates, baru nanti kita share lagi. Gitu. Aduh bro, lu suruh gue belajar lagi. Nggak apa-apa bro, maksudnya ya itu aja untuk isi-isi kesibukan gitu. Nanti kalau sudah masuk ini midterm atau final term yang udah bener-bener sibuk, ya gue stop juga gitu. Gue juga kan ngajar juga kan, sama kita Pak. Iya. Gitu. Pasti satu lah. Satu tempat kerjaan kita. Oke. Oke. Recording.